Oke, Mas, boleh dijelasin mungkin mediasi hari ini seperti apa? Mediasi hari ini adalah undangan balasan karena kita mengirim somasi atas keberatannya adik saya dikeluarkan dari Dewan Pembina tanpa komunikasi, tanpa adab. Nah itu aja perkaranya. Sebenarnya kalau beliau bisa komunikasi dengan baik ya maka akan clear aja. Cuman di sini saya ingin meluruskan bahwa segala sesuatu yang tidak prosedur hukum maka nggak boleh dibenarkan siapapun dia. Jangan pakai tameng atau pakai berlindung di atas nama lain gitu. Siapapun kalau melanggar hukum kalau salah maka harus ditindak. Nah tugas kami sesuai prosedur hukum dengan tim kuasa hukum pemirannya diwakilkan kuasa hukumnya melakukan upaya untuk mediasi dulu. Udah ngasih somasi yang pertama, somasi yang kedua, baru ada tanggapan. Karena kalau tidak ada somasi maka kita akan lanjut gugatan. Karena ada proses diduga ada penyelewengan, penyalahgunaan data dan lain-lain. Karena beliau kan sebagai ketua pembina. Lalu proses mediasi di dalam iya seperti apa dari pihak mereka? Ya kami sih berharapnya kekeluargaan, tapi pemirannya tidak bisa hadir, diwakili oleh tim kuasa hukum dan saya hadir juga. Nah, beliau malah menolak. Nah, jadi saya bingung, ini judul undangannya mediasi kekeluargaan, tapi saya hadir mewakili umirannya dan selaku abang kandungnya, kok malah beralasan inginnya dengan umirannya. Ini menolak dalam artian berarti di dalam tidak ada mediasi gitu ya Mas, karena mereka enggak iya dibatalkan atau gimana? Ada mediasi dengan tim pengacara saja. Mungkin dari abang pengacara ada yang bisa diceritakan mediasi di dalam? Iya, hasil mediasi seperti apa percakapannya? Jadi tadi untuk hasil mediasi barusan adalah kebetulan Bang Lasmi sendiri tidak ikut hadir di dalam mediasi tersebut. Dari pihak Ustadz Abdul Syukur menginginkan adanya kehadiran dari Umi Rania selaku klien saya. Mungkin dia nggak ingin melibatkan pihak lain karena di sini konteksnya hadirnya Bang Lasmi sendiri kan bicara kekeluargaan. Jadi Bang Lasmi upaya mewakili Umi Rania untuk berbicara. Cuman kebetulan dari pihak pengacara dan Ustadz Abdul Syukur sendiri keberatan untuk hadirnya Bang Lasmi. Mungkin seperti itu aja. Jadi mungkin untuk agenda selanjutnya dari pihak kuasa hukum dari Ustadz Abdul Syukur minta untuk kehadiran umirannya mungkin akan diagendakan mungkin di minggu depan. Oke. Berarti atas permintaan itu akhirnya gitu ya mediasinya ditunda dulu ya Bang? Ditunda dulu. Karena Umi yang nggak ikut. 1 minggu. Alasan Umi tidak hadir? Untuk hari ini kemungkinan beliau ada ada kegiatan lain. Karena kan beliau pikir sudah diwakilkan ke tim kuasa hukum dan ada perwakilan dari keluarga Bang Lasmi sendiri kan. Mungkin nanti ya kita akan ketika upaya mediasi ini tidak ketemu jalan keluarnya ya mungkin kita akan melakukan upaya gugatan di pengadilan negeri. Berarti agenda selanjutnya akan umirannya juga dihadirkan atau seperti apa? Insya Allah kalau nggak ada halangan, insya Allah beliau hadir. Tapi kan selama ini memang selalu diwakilkan oleh saya sebenarnya. Karena beliau perempuan punya alasan lain-lain dan ada anak juga yang harus dia prioritaskan. Jadi beliau hanya monitor dan diskusinya sama saya dan diskusinya dengan para ulama-ulama Dewan Syariah, ada Buya Yahya dan lain-lain. Itu aja. Mas, sejauh ini yang mungkin Mas Nasmi tahu gitu ya, ini kan karena memang dikeluarkan dari Dewan tadi ya, mungkin alasannya lebih kemana sih Mas? Apakah itu saya juga bingung, makanya saat saya bingung saya ada coba konfirmasi tapi tidak ada tanggapan, maka saya sampaikan juga ke Umirania, maka kita ngambil langkah hukum. Ketika ada langkah hukum barulah proses itu berjalan, kita keluarkan somasi yang pertama, somasi yang kedua, dan sampailah pertemuan hari ini. Sebenarnya kami juga bingung, kenapa sih, kan kami hubungan baik-baik saja, kenapa tidak bisa beradab atau bisa komunikasi, nomor telepon ada, apa ada. Saya tidak permasalahkan keluarnya, nggak masalah. Jika itu yang terbaik harus dikeluarkan, nggak apa-apa. Kan Alvin masuk, Alvin sebagai zuriat. Nah cuman jangan dipelintar-pelintir dan tidak prosedural gitu, dalam proses perubahan akte tersebut. Kalau dari Umi sendiri mungkin ada cerita atau latar belakang gitu Mas yang akhirnya ke arah sini akhirnya dikeluarkan dari nggak ada juga. Ada. Makanya kita bingung.
selama ini yang viral itu kan dari yang lain, tapi kok umirannya terbawa efek. Nah itu yang kita pertanyakan sama beliau sebagai pemimpin, apakah sudah adil dan amanah dalam memimpin ini. Tapi kalau dari Mas Nasmi sendiri ada dugaan gak sih arahnya kemana, kenapa gitu? Kayaknya karena ini deh gitu. Ada nggak dari Mas Kalau Nasmi? saya udah tahu dugaannya, mungkin saya nggak ngambil langkah Oke. hukum atau nggak ngambil mediasi kan. Justru saya juga bingung, hubungan baik-baik selama ini mensupport yayasan dan perjuangan, kok tiba-tiba tidak bisa komunikasi ya. Tinggal komunikasi aja loh, Bang Nasmi, ini umirannya kita keluarkan ya, karena istri-istri yang lain juga kita keluarkan. Dasarnya ini. Oh ya, silakan aja. Begitu doang. Nah, jadi hanya perkara adab aja. Apalagi beliau seorang tokoh, seorang guru yang kita tuakan. Saya juga termasuk kecewa, kenapa seorang guru yang kita tuakan melakukan hal demikian yang menurut saya tidak adil. Nanti dari kapan sih Bang? Mulai Perubahan akte itu dari Maret Masih tahun ini? 2024, perubahan akte. awal tahun 2024. Berarti perubahan akte itu tidak ada konfirmasi sama sekali atau memang Tidak ada tiba-tiba konfirmasi, bahkan ada undangan 27 Februari, ada undangan musyawarah, bukan undangan rapat pembina ya, undangan musyawarah. Nah, saya hadir di situ mewakili. Nah, saat saya hadir, saya sampaikan dan diputuskan oleh beliau. Nah, itu yang saya kecewa. Beliau memutuskan sebagai pemimpin rapat, istri-istri tidak dikeluarkan. Lalu menambah dewan pembina. Si A, si B, si C ditambah untuk memperkuat kemajuan yayasan. Nah, tiba-tiba seminggu kemudian akte ini berubah, istri-istri dikeluarkan. Nah, di situ saya kecewa, loh. Sudah hasil musyawarah dalam rapat, diputuskan A, kok jadinya B. Nah, itu yang saya kecewa itu di situ. Ada berapa istri-istri Mas yang dikeluarkan? Maksudnya yang dikeluarkan? Oke. Tiga istri. Dari awalnya Meskipun dia udah ada komunikasi misalkan sama yang pertama atau sama yang ketiga, ya kita nggak tahu ya. Tapi sampai sejauh ini saya konfirmasi ke Alvin, konfirmasi ke suaminya, itu nggak ada katanya. Tidak ada konfirmasi, tapi ya wallahu a'lam. Saya tidak mengurusin yang lain-lain ya. Yang saya urusin adalah kenapa umirannya dikeluarkan tanpa komunikasi. Itu aja kuncinya. Sedangkan beliau ini kan seorang pemimpin, ya nggak boleh begitu seharusnya. berarti belum tahu Bang ya atas dasar apa alasannya. kalau dari Itu sendiri. mungkin tadi kan istri yang lain juga dikeluarkan, itu juga masih belum tahu alasannya, mungkin arahnya Belum tahu. belum tahu juga. Alasannya apa? Kan syarat dikeluarkan itu apabila diminta, apabila wafat, atau apabila ada pelanggaran hukum yang diperbuat oleh si anggota pembina ini. Kalau tidak pelanggaran hukum, tidak ada minta dikeluarin, dasarnya apa Anda mengeluarkan ini kan? Lalu mengeluarkan itu nggak ada komunikasi sama sekali ya? Langsung tahunya mungkin dari mana? Tahunya dari pengurus bilang bahwa perubahan akte dikeluarkan istri-istri. Saya kaget, sedangkan rapat kemarin tidak ada perubahan. Tapi begitu saya cek di Kumham, ternyata benar. Sudah dirubah itu akte Kumhamnya. Untuk rapatnya sendiri mulai dari kapan? Rapat itu 27 Februari, bahwa diketok, itu rapat diputuskan, istri-istri tidak dikeluarkan, kita tambah pembina yang baru untuk memperkuat kemajuan yayasan. Tapi ada perjanjian, semacam perjanjian kerja gitu nggak sih, atau kontrak atau masa waktu tertentu untuk yang istri yang dikeluarkan ini gitu Mas? Tidak ada. Nggak ada juga. Tidak ada komunikasi, tidak ada. Nggak, maksudnya perjanjian kontrak sebelumnya Tidak ada, gitu. tidak. Oh memang nggak ada Dewan juga. pembina tidak ada kontrak. Beda Oke. dengan pengurus. Karena ini kan bukan kembali lagi ke perjanjian Iya. berapa lama Umi Rania ini menjadi seorang pembina ataupun ya ini kan kembali lagi ke Zuria atau ke apa namanya, ketika Umi Rania itu harus dilibatkan di yayasan ini, karena kan ini butuh orang-orang yang ya mungkin nanti beliau dari Umi Rania memiliki keturunan ya Bang ya, mungkin suatu saat ketika anak-anak almarhum sudah besar kan bisa melanjutkan tanpa harus apa namanya melibatkan mungkin pihak-pihak lain yang mungkin terlalu cukup jauh. Berarti bisa dibilang ini keputusan sepihak dari Ya, keputusan sepihak, karena pihak kami tidak diketahui, bahkan kalau menurut kami itu kan berkhianat dari hasil musyawarah 27 Februari kan. Itu berkhianat tuh. Maka itu yang kami tanyakan. Dan dasar hukumnya nanti bisa dijelaskan. Dasar hukum merubah dewan pembina itu harus ada rapat pembina, bukan rapat musyawarah. Rapat pembina yang harus dihadiri oleh dewan pembina saja. Tidak boleh ada pengurus, tidak boleh ada pengawas, apalagi musyawarah umum. Nah, ini kok dia tidak melakukan itu, tiba-tiba dirubah, dikeluarkan tanpa adab. Sedangkan kita ini yayasan majelis
yang terkenal adalah beradab, majelis zikir. Nah, kenapa begitu? Bang, Oke. mungkin, mungkin untuk masalah kasus ini juga bang, itu masuk undang-undang seperti apa tuh bang? Kalau dari hukumnya? Ya, kalau terkait masalah peraturan sih mungkin di sini ada ya dugaan terkait penyalahgunaan ya persetujuan Bang izin suara bang, suara. prestasi lah. Persetujuan terkait masalah perubahan akta tersebut, karena kan pada dasarnya kan perubahan akta sebuah badan hukum atau badan usaha harus melibatkan para pengurusnya. Terkait hal ini kan klien saya sendiri dalam waktu perubahan itu tidak dihadirkan untuk mengikuti rapat untuk perubahan pengurusan tersebut. Nah, di sini klien saya merasa keberatan. Untuk tadi udah ada sedikit klarifikasi, intinya pada pertemuan hari ini adalah menginginkan pertemuan secara langsung umirannya dengan pihak kuasa hukum atau dari Abu Syukur sendiri untuk bertemu secara langsung. Cuman kita masih mengupayakan aja, syukur umirannya bisa bertemu di agenda selanjutnya. Cuman untuk waktu dan tempatnya mungkin belum tentu nanti di sini, ya nanti kita akan komunikasi dengan pihak legalnya dari yayasan. Oke, udah. Oke. Terakhir bang, agenda lanjutannya seperti apa dan mungkin apa nih tindak lanjutnya? Nanti kita informasikan lebih lanjut. Yang penting kita lebih mengutamakan kekeluargaan. Kalau kekeluargaan juga tidak juga, ya maka dengan terpaksa ya kita ambil langkah hukum. Oke. Oke.